Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa teknik mesin semester 4. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah elemen mesin. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan ke-1 sebelumnya, untuk materi elemen mesin ini berkisar terkait dengan statika, dengan mekanika. Jadi teman-teman mulai sekarang sudah dicoba dan dibuka-buka kembali materi-materi kemarin yang sudah saya sampaikan pada semester-semester sebelumnya. Baik, kita mulai saja untuk pertemuan kedua ini terkait dengan beban, tegangan, dan faktor keamanan. Penjelasan materinya: beban merupakan muatan yang diterima oleh suatu struktur konstruksi komponen yang harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga struktur konstruksi atau komponen tersebut akan aman untuk digunakan. Jenis-jenis beban. Jenis beban sendiri adalah jenis beban yang diterima oleh elemen mesin sangat beragam, biasanya merupakan gabungan dari beban diri sendiri dan beban yang berasal dari luar. Jadi teman-teman, kalau kita membuat struktur jembatan, kita bayangkan sebuah jembatan ya, itu ada juga ada beban dari jembatan itu sendiri, kemudian juga ada beban dari luar atau beban dari kendaraan yang melintas pada jembatan tersebut. Nah, beban ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 4, yaitu beban konstan atau steady load, yang kemudian adalah beban tidak konstan atau unsteady load, yang ketiga adalah beban kejut, shock load, dan yang keempat adalah beban tumbukan atau impact. Beban konstan ini biasanya terdiri dari beban-beban dari material itu sendiri atau dari konstruksi itu sendiri, seperti tadi saya sampaikan, beban dari jembatan itu sendiri yang berupa besi H-beam, atau mungkin ada dari material lainnya seperti beban aspal atau semen yang memang ditumpuk oleh jembatan tersebut. Nah, beban tidak konstan atau unsteady adalah beban yang sifatnya tidak konstan atau tidak merata ya. Biasanya ini terkadang ada yang terlalu berat atau ada yang terlalu ringan. Biasanya sih untuk beban-beban kendaraan yang melintas kalau kita melihat pada struktur jembatan. Nah, kemudian juga ada beban kejut. Beban kejut ini beban yang berupa beban berat yang tiba-tiba datang ketika melewati atau melintasi dari jembatan tersebut. Contohnya seperti pada jembatan kereta api ya, ketika kereta api tersebut melintas, nah itu mungkin berupa beban kejut yang sangat cukup dominan pada struktur jembatan. Nah, beban tumbukan impact ini adalah beban yang datang secara tiba-tiba, seperti mungkin beban yang tertabrak atau tertumbuk pada struktur jembatan. Kemudian ini adalah salah satu contoh struktur dari rig platform dari pengoboran minyak lepas pantai atau offshore ya. Ini ada beban yang struktur yang ditanam di bawah laut. Ini adalah sumurnya atau wellheadnya yang posisi kecil. Kemudian ini adalah biasanya untuk tempat dormitory, kemudian juga tempat istirahat dan proses dari sebuah pengoboran rig lepas pantai. Nah, beban ini lumayan cukup berat ya teman-teman. Mungkin kalau semua kita perhitungan itu mungkin jadi ribuan ton ya, atau ratusan ton di area yang ditumpuk oleh beban struktur di bawah ini. Ini adalah beban konstan yang sifatnya dia tidak berubah ya. Biasanya rata. Setelah beban tersebut ditaruh di struktur rig ini, maka dia akan secara konstan atau dia tetap dari awal sampai akhir nanti begini. Pas ketika beban ini akan dilepas. Nah, kemudian beban tidak konstan berupa proses. Ini ada proses berupa motor atau pompa yang tiba-tiba datang, tiba-tiba beroperasi secara tiba-tiba juga ya. Kemudian juga ada flow dari aliran fluida yang mengalir di dalamnya dan lain-lain. Dan ini ada beban kejut. Beban kejut ini berupa heavy equipment berupa kren akan bekerja ketika nanti si equipment kren ini mengangkat beban dari ship crew atau loading
vessel untuk mengangkat berupa baik itu berupa akomodasi atau di dalamnya berupa stok makanan ya ke dalam ke atas rig ini. Dan kemudian juga ini ada terakhir adalah beban impact. Ya, mungkin ini ada benturan jika mungkin terkena ombak dan si vessel crew ini atau shipboat ini menghantam struktur dari rig ini, rig di platform ini. Dan berdasarkan dari cara kerja ada gaya aksial atau FA yang dengan gaya tarik dan gaya tekan. Nah ini ada kemudian ada gaya radial ya, dan ada gaya geser ketiga FS. Kemudian juga ada torsi atau momen puntir yang disimbolkan dengan T, dan ada momen lentur ya. Ini adalah salah satu contoh untuk pompa sentrifugal. Biasanya kita lihat pompa sentrifugal ini di mesin-mesin sanyo juga bisa biasa sih ya, di mesin-mesin pompa air jet pump ya. Ini gayanya menjauhi dari titik pusat, sehingga ketika si poros ini berputar atau impeller ini berputar, maka dia akan mengalir menyedot air yang di arah ini, di arah inlet, kemudian diputar dan dilemparkan ke luar ya. Jadi untuk aksial ini sama juga, ketika aksial ini berputar pompanya, si kipasnya, si baling-baling atau impellernya, maka dia akan menyedot si fluida ini bergerak untuk menuju ke atas. Ini salah satu contoh bearing. Ini adalah bearing F1 ya. Ini ada gaya aksial di dalam, jadi akan mutar. Kemudian ini ada gaya radial ya, beban radial. Next, kita tegangan. Tegangan adalah bisa didefinisikan sebagai gaya persatuan arus penampang. Jadi tegangan dilambungkan dengan simbol sigma. Jika kita tuliskan dalam bentuk rumus menjadi sigma sama dengan F dibagi A. F ini adalah gaya dalam satuan Newton. A ini adalah penampang, luas penampang dalam satuan milimeter persegi ya. Soal ini ada tipe. Dan A adalah tegangan tarik, sigma T sama dengan tegangan akibat gaya tarik geser. Tegangan akibat gaya tarik. Kemudian ini ada B, tegangan geser atau tau, tegangan akibat gaya geser. Kemudian ini regangan tersebut merupakan pertambahan panjang suatu struktur atau batang akibat dari pembubahan. Yang disebutkan adalah epsilon sama dengan delta L dibagi L. Delta L adalah pertambahan panjang dalam satuan milimeter, dan L adalah panjang awal atau panjang mula dalam satuan milimeter. Jadi ini adalah delta L, nah ini adalah L. Panjang awal ketika ditarik, pertambahan panjangnya maksudnya dia adalah delta L. Dan ini adalah diagram tegangan-tegangan. Secara umum dapat kita definisikan. Untuk tegangan-tegangan dapat dilihat pada diagram tegangan-tegangan berikut ini. Keterangan untuk A ini adalah batas proporsional atau batas elastis ya, proporsional, dan B ini adalah batas elastis, di mana batas elastis itu benda yang ditarik itu akan kembali ke titik semula. C ada titik ulur, D adalah tegangan luluh ya. Kemudian E ini atau sigma ultimate adalah tegangan tarik maksimum, dan F ini adalah fracture atau putus. Ini bisa kita temui di mata kuliah material teknik ya, yang sudah kalian dapatkan di semester 3 kemarin. Dan next dari diagram tegangan pada gambar 1 tadi, terdapat 3 daerah kerja sebagai berikut. Daerah elastis yaitu merupakan daerah yang digunakan dalam desain konstruksi mesin. Kemudian daerah plastis adalah merupakan daerah yang digunakan untuk proses pembentukan material. Daerah maksimum merupakan daerah yang digunakan dalam proses pemotongan dari material. Nah, jadi daerah elastis ini merupakan daerah yang digunakan dalam desain. Jadi jika kita mendesain, kita harus memperhatikan juga daerah elastis dari material tersebut. Kenapa? Jika kita menggunakan daerah plastis, maka si benda tersebut atau si elemen mesin tersebut, materialnya tidak akan berubah ya, atau tidak bisa berubah atau berbentuk kembali. Jadi ketika nanti dikasih beban, si material tersebut akan tidak berbentuk ya dari awal. Jadi kalau semua kita pakai yang di era plastis ini,
Ini akan merupakan suatu kesulitan bagi kita ketika apalagi posisinya bebannya terlalu berat ya. Jadi kalau kita buat strut ke jembatan mungkin ketika bebannya berlebih maka si plastik ini tidak akan melengkung atau melendut dan tidak bisa kembali ke posisi awal sehingga strukturnya akan rusak. Nah, kemudian dalam desain komponen mesin yang membutuhkan kondisi konstruksi yang kuat dan kaku, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu daerah kerja atau daerah elastis atau daerah dari konstruksi mesin yang didesain, beban yang terjadi atau tegangan kerja yang timbul harus lebih kecil dari tegangan yang diizinkan. Kemudian konstruksi harus kuat dan kaku sehingga diperlukan deformasi yang elastis, yaitu kemampuan material untuk kembali ke bentuk semula jika beban dilepaskan. Perlu safety factor atau SF atau faktor keamanan sesuai dengan kondisi material yang digunakan. Kemudian untuk modulus elastisitas, perbandingan antara tegangan dan tegangan yang berasal dari diagram tegangan-tegangan sehingga dapat dituliskan E adalah epsilon dikali gamma. Menurut hukum Hooke ya, tegangan sebanding dengan tegangan yang dikenal dengan deformasi aksial atau sigma sama dengan E dikali epsilon. Nah, Thomas Young pada tahun 1807 membuat konstanta sebandingan antara tegangan dan tegangan yang dikenal dengan modulus atau modulus elastisitas yang disebut dengan E. Pada si hukum Hooke dapat diperoleh dengan substitusi tegangan ke dalam persamaan tegangan. Nah, syarat yang harus dipenuhi dalam memakan persamaan di atas sebagai berikut. Yang pertama, beban harus merupakan beban aksial. Batang harus memiliki penampang tetap dan homogen atau seragam ya. Legang tidak boleh melebihi batas proporsional. Nah, berikut ini adalah tabel beberapa harga modulus elastisitas dari bahan-bahan teknik yang sudah ada dan sudah dibukukan ya. Yang pertama steel atau nikel, steel dan nikel ya. Di satuannya di gigapascal. Kemudian juga ada iron, kemudian cast iron atau besi tuang, copper atau tembaga, beras atau kuningan, aluminium dan timber. Kemudian untuk modulus geser, modulus geser merupakan perbandingan antara tegangan geser dengan tegangan geser yang disimbolkan dengan huruf gamma atau sudut geser radian. Tegangan geser, G ini adalah modulus geser, sigma-nya adalah tegangan geser ya. Kemudian Fs-nya adalah gaya gesernya. Jadi kalau kita simbolkan di grafik seperti ini ya, kita bisa lihat. Ini adalah posisi rasio. Jadi suatu benda jika diberi gaya tarik maka akan mengalami deformasi lateral atau mengecil. Jika benda tersebut ditekan maka akan mengalami pemuaian ke samping atau menggelembung. Penambahan dimensi lateral diberi tanda positif dan pengurangan dimensi lateral diberi tanda minus. Posisi rasio merupakan perbandingan antara legangan lateral dengan legangan aksial dalam harga mutlak. Yang disatukan dalam rumus V legangan lateral dibagi legangan aksial atau sama dengan minus legangan lateral dan dibagi legangan aksial. Jadi kalau kita bayangkan, nah ini adalah suatu benda ya, perubahan bentuknya kalau kita tarik otomatis ini akan memanjang dan posisi ini akan mengecil. Tapi ketika kita tekan, maka si posisi ini akan menggelembung. Dan persiapan rasio, harga V berkisar antara 0,25 sampai 0,35. Nah, harga V tertinggi adalah dari bahan karet dengan nilai 0,5 dan harga V terkecil adalah beton dengan nilai 0,1. Nah, efek V yang dialami bahan tidak akan memberikan tambahan tegangan lain kecuali jika deformasi melintang dicegah. Jadi kalau kita rumuskan dalam rumus V adalah epsilon E dibagi epsilon A. Tiga konstanta kenal dari bahan isotopik E, G, dan V saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga menjadi persamaan G sama dengan E dibagi 2, 1 ditambah V. Ini adalah Poisson ratio dari harga beberapa material. Ada steel iron, ada steel baja atau cast iron, kemudian ada besi tuang ya, cast iron, ada copper atau tembaga, ada beras, kuningan, aluminium, konkrit, dan rubber atau karet. Faktor konsentrasi tegangannya. Pembahasan persamaan tegangan di atas diasumsikan bahwa tidak ada penambahan tegangan. Hal ini karena deformasi yang terjadi ada elemen-elemen yang berdampingan dengan tingkat keseragaman sama. Jika keragaman dari luas penampang tidak terpenuhi, maka dapat terjadi suatu gangguan pada tegangan tersebut. Oleh karena itu, perlu diperhatikan harga faktor konsentrasi atau tegangan K yang hanya tergantung pada perbandingan geometri dan struktur benda atau komponen. Dalam desain dengan menggunakan metode tegangan maksimum, nilai faktor konsentrasi tegangan diperhitungkan dalam persamaan. Nah, untuk mengurangi besaran konsentrasi tegangan, maka
dalam mendesain komponen mesin harus dihindari bentuk-bentuk yang dapat memperberat konsentrasi tegangan. Sebagai contoh, buat chamber dan pilet pada bagiannya bentuk siku. Contoh ini ya, ini adalah sudut yang cukup signifikan ya, atau sudut tajam. Jika posisi seperti ini akan membuat konsentrasi tegangan berada di posisi tajam ini, maka dibuatlah bentuk chamber seperti pada gambar sebelahnya. Contohnya ini bisa kita lihat ya. Jadi posisi konsentrasi tegangan itu akan berada di pada posisi-posisi yang sudut tajam. Nah, faktor keamanan. Faktor keamanan didefinisikan sebagai berikut, yaitu perbandingan antara tegangan maksimum dan tegangan aktual atau tegangan izin, sehingga SF atau safety factor sama dengan sigma maksimum dibagi sigma kerja. Kemudian perbandingan tegangan ulut sigma yield dengan tegangan kerja atau tegangan izin, SF sama dengan sigma yield dibagi sigma izin. Perbandingan tegangan ultimate atau maksimum dengan tegangan kerja atau tegangan izin, maka menghasilkan sigma F sama dengan sigma ultimate dibagi sigma tegangan izin. Dalam desain konstruksi mesin, besarnya angka keamanan harus lebih dari 1 ya. Jadi kalau lebih dari 1, dia sudah cukup aman ya. Tapi kalau 1 ini mungkin akan kita perhitungkan ulang apa yang salah dari desain kita. Faktor keamanan diberikan agar desain konstruksi dan komponen mesin dengan tujuan agar desain tersebut mempunyai ketahanan terhadap beban yang diterima. Pemilihan SF harus didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis beban, kemudian jenis material, proses pembuatan atau manufacture, kemudian juga ada jenis tegangan, jenis kerja yang dilayani, dan bentuk komponen. Makin besar kemungkinan adanya kerusakan pada komponen mesin, maka akan safety margin yang diambil makin besar. Angka keamanan beberapa benar dengan berbagai beban bisa diklasifikasikan sebagai berikut ya, dari tabelnya. Nah, ini ada SFK untuk beberapa material. Cast iron steady load sekitar 5-6, ini sudah aman ya, 5-6 ini. Untuk iron sekitar 4, baja sekitar 4, soft material atau alloy paduan sekitar 6, leather atau kulit 9, dan timber kayu sekitar 7. Jadi kalau kayu ini lebih tinggi ya safety faktornya. Faktor keamanan adalah faktor yang digunakan untuk mengevaluasi keamanan dari suatu bagian mesin. Misalnya semua mesin diberi efek yang disebut sebagai F, diumpamakan bahwa F adalah suatu istilah umum yang dan bisa saja berupa gaya ya. Kalau F dinaikkan sampai suatu persen tertentu demikian rupa sehingga jika dinaikkan sedikit saja akan mengganggu kemampuan dari mesin tersebut untuk melakukan fungsinya secara baik. Jadi faktor keamanan atau faktor keamanan total atau faktor keamanan menyeluruh, yaitu faktor keamanan yang dipakai terhadap semua bagian mesin, dan faktor tersendiri dipakai secara terpisah terhadap kekuatan dan terhadap beban. Jadi faktor itu adalah faktor keamanan semua ya, dari satu komponen yang kita buat atau desain. Nah, FS ini dipakai untuk memperhitungkan semua variasi dan ketidaktetapan yang menyangkut dari kekuatan. Dan menurut TAM, faktor keamanan dapat cepat diperkirakan menggunakan variasi 5 ukuran sebagai berikut. FS material dari faktor faktor materialnya dikali dengan safety faktor tegangan, dikali dengan safety faktor geometri, analisa kegagalan, dan dikali dengan keandalan. Perkiraan kontribusi untuk material FS sama dengan 1 jika properti material diketahui. Jika tidak diketahui secara eksperimen, diperoleh dari pengujian secara spesimen. Kita harus lakukan uji ya, pengujian dari material, baik itu uji tarik, uji tekan, dan lain-lain. Nah, faktor safety 1,1 jika properti material diketahui dari buku panduan atau nilai publikasi. Biasanya ini didapat dari safety data sheet ya, data sheet dari si manufacturer. Nah, FS 1,2 sampai 1,4 jika properti material tidak diketahui. Nah, perkiraan kontribusi tegangan akibat beban atau FS tegangan sama dengan 1,0 sampai 1 jika bahan dibatasi pada beban statik atau berfluktuasi. Nah, jika bebannya berlebih atau bebannya bertambah, harus menggunakan metode analisis yang lebih akurat, maka kita harus coba hitung lagi. Nah, FS 1,2 sampai 1,3 yaitu jika garai normal dibatasi pada keadaan tertentu dengan peningkatan 20 sampai 50%. Dan metode analisa tegangan mungkin menghasilkan kesalahan di bawah 50%. FS 1,4 sampai 1,7 jika beban tidak diketahui atau metode analisa tegangan memiliki akurasi yang tidak pasti. Baik, dari saya itu penjelasan kali ini cukup itu saja. Nanti mungkin kita akan
coba lagi terkait dengan beberapa perhitungannya. Untuk kuis silakan nanti dikerjakan. Nah, jangan lupa untuk kuis dan forum harus diisi ya, sehingga teman-teman nanti di absensi akan terlihat masuk di dua komponen tersebut jika sudah mengisi. Saya tutup untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.